Bu, ini sarapannya, ucap Fania, mengangsurkan sepiring nasi. Taruh saja di situ, ucapku acuh, melirik nakes yang tepat berada di sebelah kiri. Tunggu, sebenarnya aku mulai kehilangan kesabaran dengan segala pola Fania. Dalam hening, seakan tak henti dia bersorak, menertawakan hidupku ini. Maaf, Bu, apa ada hal lain yang Ibu inginkan? Tanyanya kembali. Aku tersentak, dadaku membuncah, amarahku pun memuncak. Aku menatapnya tajam, dengan mata menyala. Ada, jawabku ketus. Fania tersundut, sesaat menatapku, lantas tertunduk diam, menunggu. Kuperhatikan, akhir-akhir ini kau berpenampilan beda ya. Sepertinya tak sesuai dengan tugasmu yang hanya membersihkan rumah, juga memasak, Fania. Tak bisakah kau berpenampilan layaknya seorang pembantu saja? Tanpa harus memperlihatkan lekuk tubuhmu seperti itu. Seruku kasar, menatap dengan risih. Fania ketakutan. Ia memilih jemari sendiri dengan lutut gemetar. Maaf, Bu, jika pakaian saya nampak tak pantas. Saya hanya ingin apa? Sergahku cepat. Fania membeku. Ingin menggoda suamiku yang bahkan adalah majikanmu sendiri. Apakah itu alasanmu, Fania? Imbuhku gemetar. Sungguh, aku merasakan betapa perih ini merambat, menjalar, memasuki setiap rongga dada. Fania tertunduk, ia mulai terisak, dan itu sangat memuakkan. Aku diam, bukan berarti tak tahu perbuatan kalian. Aku tak marah, bukan berarti tak murka, Fania. Sebagai seorang istri, aku hanya mencoba tetap menciptakan kedamaian dengan tak putus memanjatkan doa. Semoga Allah segera menuntun suamiku kembali. Menyadarkan akan kesalahan tak mampu menundukkan pandangan. Dalam usahaku, kau tak henti menelusup setiap celah, menjelma menjadi setan, mencoba memisahkan kedua insan, merusak mulianya sebuah ikatan pernikahan. Dengan sikapmu yang sungguh sangat menjijikkan itu, seruku meradang. Tersungkur, Fania tak berdaya dalam tangis sendu. Rapat mengatupkan kedua telapak tangan ke wajah yang telah basah. Kuhembuskan nafas panjang, kembali mengatur nada helaan yang terdengar menyanyat menyakitkan. Namun Bang Fatih yang tutur Fania terjeda, mendongak dan menggigit bibir. Bang Fatih? Kau sebut suamiku dengan panggilan abang? Hah, berani sekali dirimu. Ternyata anggun itu hanyalah wujud telurmu saja ya. Karena sebenarnya kau menyimpan lebih banyak bisa. Tandasku mengarahkan telunjuk ke pelipis Fania dan mendorongnya kasar. Tersungkur Fania dalam isak yang mengiris hati. Namun apa peduliku? Setelah dia ambil separuh nyawa ini, masih haruskah aku taruh imba untuk air matanya? Sejak pindah ke rumah ini, aku ingin memecatmu. Karena aku rasa keberadaanmu di sini tak begitu berarti. Namun Bang Fatih berkata lain. Berdalih imba, dia bertekad mempertahankan dirimu. Toh, hanya uang 1.500.000.
Setidaknya kita menjadi perantara rezeki orang lain. Ucap Bang Fatih waktu itu. Tegasku dalam isak yang tak lagi mampu kutahan. Namun, apa balasanmu sekarang? Kau mencoba menghancurkan keluarga orang yang bahkan telah menaruh jasa untuk hidupmu. Bila memang tak mampu kau balas air susu, setidaknya jangan kau hadirkan tumbak untuk kami, Fania. Imbuhku gemetar. Maafkan saya, Bu. Tapi saya benar-benar tak ada hubungan apa-apa dengan Bapak. Beliau hanya menganggap diriku sebagai seorang adik saja. Tak lebih dari itu. Beber Fania menanggupkan kedua tangan di depan dada, membuatku terbahak, miris dalam besarnya murka. Adik, hubungan seperti apa yang kau sebut sebagai kakak beradik itu? Bang Fatih adalah laki yang telah beristri. Dan kau tak seharusnya membuka diri padanya. Apalagi dengan dalih klasik seperti itu, Fania. Kau hanya pembantu di rumah ini. Dan aku adalah majikanmu. Istri dari Bang Fatih. Lelaki yang kau sebut sebagai saudara tak sedarah itu. Jadi jangan harap kau bisa menjadi ular di rumahku sendiri. Tandasku mencerca. Maafkan saya, Bu. Lirik Fania mengibah. Pergilah dari rumah ini, Fania. Dan aku akan melupakanmu. Meski tidak dengan dosa-dosamu. Teriakku kasar. Tapi, Bu, saya butuh pekerjaan ini. Ucap Fania mendongak dengan mata yang berurai. Terbahak, aku tak lagi mampu mengenali sekat antar tawa juga air mata. Kau butuh pekerjaan atau tak ingin jauh dari suamiku? Atau jangan-jangan telah kau terima gaji lebih tanpa sepengetahuanku ya? Seruku berdeci. Tidak ada, Bu. Sungguh, saya hanya menerima gaji sesuai hak saja. Tolong jangan pecat saya. Karena ada keluarga yang harus saya cukupi kehidupannya di kampung. Tutur Fania dan terus mengibah. Tidak, Fania. Mempertahankan dirimu. Itu sama saja mempertaruhkan keluargaku sendiri. Pergilah. Tegasku. Tak lagi mau berdebat. Acuh menatap ke sisi lain. Nanar, Fania menatapku dalam keputusasaan sebelum akhirnya bangkit dan lunglai berlalu meninggalkan diriku. Neng, teriak Bang Fatih dengan kasar mendorong pintu. Iya, Bang, jawabku tergopoh, berlari dari dapur. Bang Fatih nampak tegap berdiri melipat kedua tangan di depan dada. Wajahnya memerah, entah karena apa. Namun aku tahu, dia sedang tidak baik-baik saja. Ada apa, Bang? Tuturku lembut setelah berjarak 1 jengkal dengannya. Kau mengusir Fania dari rumah ini? Kenapa? Bentak Bang Fatih. Menatapku dengan tajam. Aku terhenyak. Sungguh, tak menyangka dengan nyali pembantu itu. Lancang sekali dia mengatakan diriku pada Bang Fatih. Abang tahu dari mana? Tanya aku mencoba untuk tetap tenang. Jawab pertanyaanku, Neng. Untuk apa kau mengusir Fania? Tukasnya kembali dengan garang. Untuk seorang pembantu, wajarkah bila dia semurka itu? Lagian masalah rumah bukankah seharusnya itu menjadi tanggungan seorang istri? Fania sudah lama bekerja di sini, Neng.
Dan kamu tidak bisa mengusirnya begitu saja dengan segala jasanya. Beber Bang Fatih mencoba beralibi. Terkekeh ku tanggapi ucapan Bang Fatih dengan tawa. Jasa, bukankah itu memang pekerjaan Fania? Dan kita telah membayarnya setiap tetes peluhnya. Lalu apa lagi Bang? Harusnya kau bersyukur, karena tak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membayar seorang pembantu, bukan? Ucapku dan mengangkat kedua alis. Oh, bukankah diriku yang paling dirugikan bila tanpa asisten rumah tangga, Bang? Tapi mengapa dirimu yang menyumbang murka terbanyak? Tukasku menatap dan bertanya. Bang Fatih tergagap. Ia juga terlihat memperbaiki rambutnya yang acak-acakan. Neng, bapaknya Fania tengah sakit keras di kampung. Dan Fania, dia yang menanggung biayanya selama ini, ungkap Bang Fatih melemah. Terbelalak, aku menatap Bang Fatih dengan takjub. Mengapa kau bisa sejauh ini mengetahui seluk-beluk Fania, Bang? Hingga soal orang tua. Juga masalah keluarganya pun tak luput dari perhatianmu. Apakah memang sebaik itu kau memperlakukan seluruh karyawanmu? Atau hanya pada Fania seorang? Tanyaku keheranan. Sungguh, kau ini manusia berhati malaikat ya Bang? Imbuhku menyindir. Pelan, menyatukan kedua telapak tangan beberapa kali. Itu karena Latifah dulu sering bercerita tentang kondisi Fania pada aku, Neng. Tutur Bang Fatih. Tak henti bermain kata. Benarkah itu? Tapi ya sudahlah. Kurasa tak perlu kita berdebat seperti ini. Hanya untuk masalah Fania, Bang. Apalagi sampai harus bersitegang seperti ini. Tandasku melebarkan kedua kelopak mata. Neng, bukankah kita dianjurkan untuk berbuat baik demi menggapai pahala? Dan Fania adalah salah satu jalan yang Allah tunjukkan untuk kita. Dengan memperkerjakan dirinya, itu berarti kita telah membantu kesulitan orang lain. Ucap Bang Fatih mencoba mengait iba. Namun, aku akan memastikan segala usaha Bang Fatih untuk membawa kembali Fania akan berakhir sia-sia. Bagaimana bisa ku izinkan racun memasuki rumahku sendiri? Jalan kebaikan itu bukan hanya melalui Fania, Bang. Banyak kok orang yang lebih membutuhkan daripada Fania. Sudahlah, aku memberhentikan Fania. Bukan hanya lantaran tak ingin membantu, namun lebih dari itu. Karena aku memang tak membutuhkan seorang pembantu. Jadi cukup menghakimi diriku, apalagi mengatakan akan tak maunya aku berbuat kebaikan. Pungkasku mematahkan segala usahanya. Neng, lirih Bang Fatih. Lemah aku menggeleng, memberikan senyum terbaik untuk sang suami yang tengah dihempit gulana. Bang, sudahlah, cukup. Jangan buat aku merasa curiga dengan sikapmu ini. Pintaku dengan menatapnya lekat. Curiga? Apa maksudmu, Neng? Tukas Bang Fatih terhenyak. Nah kan, makanya aku bilang cukup. Bila kau terus menekanku seperti ini, maka wajar kan bila aku merasa ada yang lain dari hubunganmu dan Fania. Beberku nalangsa. Panjang, menghela nafas. Jadi kau curiga, aku ada hubungan spesial dengan Fania. Apa karena hal itu kau mengusirnya dari rumah ini, Neng? Tanya Bang Fatih tak henti mencerca. Bang, bila memang tak ada yang kau sembunyikan dariku, jika memang tak ada yang spesial di antara kalian, andai memang sangka itu hanya sebatas prasangkaku saja, maka bersikaplah sewajarnya. Jangan berlebihan seperti ini. Pungkasku kesal.